Oke ya. Nah, jadi pada minggu yang lalu kita udah bahas ya pas di awal terkait dengan penyajian data. Kemudian kita tidak bisa sembarang melakukan penyajian data. Jadi penyajian data itu ya harus sesuai ya ketika data kita, misalnya data kita data time series gitu ya. Berarti yang cocok untuk penyajian datanya adalah misalnya kayak grafik garis ya gitu. Kemudian ketika kita punya data yang ada kelas-kelasnya, itu cocoknya kita menggambarnya pakai diagram batang gitu ya. Kemudian ketika kita punya data yang continuous ya, misalnya kayak umur, tinggi badan, nah itu kita baiknya menggambarkannya dengan histogram ya. Oke ya, kemudian ketika kita memiliki data ya, kemudian datanya itu ingin kita gunakan untuk analisis statistik, nah itu kita perlu cek dulu apakah data kita itu memenuhi asumsi normalitas, artinya apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau seandainya data kita itu tidak terdistribusi normal, maka kita perlu lakukan transformasi data ya. Kemarin kita udah latihan terkait transformasi data, misalnya apakah menggunakan kuadratik atau logaritmik ya tergantung dengan kondisi ya tergantung dengan kondisi. Oke ya. Nah, kita masuk ke aktivitas belajar yang ketujuh ya terkait dengan data hilang ya karena ketika kita melakukan penghimpunan ya, melakukan penghimpunan data. Tentunya data yang kita kumpulkan itu belum tentu ini ya, belum tentu data itu lengkap gitu. Misalnya ketika kita melakukan survei ya, kita melakukan survei, nah itu bisa aja ada orang yang tidak mau menjawab. Misalnya kayak kalau misalnya nih ya ada kita mau melakukan survei terkait dengan IPK seseorang gitu. Misalnya ya dia menolak gitu ya untuk menjawab berapa IPK kamu gitu ya. IPK-nya berapa? Mungkin dia malu ya. Itu mungkin dia tidak mau menjawab sehingga data IPK itu jadi kosong ya. Nah, kemarin ada juga nih misalnya kita menanyakan tentang gaji. Misalnya ada seseorang yang kita ingin tanyakan gaji, tapi dia nggak mau jawab. Mungkin sensitif kali ya ditanya gaji, sehingga dia nggak mau jawab. Sehingga jadi data yang kita kumpulkan itu kosong. Nah, itu bagaimana penanganannya? Karena kalau seandainya kita biarin aja itu data kosong, itu akan terjadi bias ya. Jadi model yang akan kita bangun itu tentunya juga jelek gitu dan bias. Oke, kita lihat ya materinya. Oke, saya akan share terkait dengan materinya. Oke, ini ya definisi dan karakteristik data hilang, data yang hilang ya. Nah, jadi data yang hilang itu mengacu pada situasi di mana beberapa nilai dalam dataset itu tidak tersedia ya, seperti yang udah saya ceritakan tadi ketika kita melakukan survei gitu ya, ada orang yang menolak untuk menjawab misalnya berapa IPK yang nggak mau jawab kosong ya. Jadi sehingga beberapa nilai dalam dataset itu tidak tersedia atau tidak tercatat ya. Jadi data hilang itu merupakan masalah umum ya di dalam analisis data dan dapat terjadi karena berbagai alasan ya, misalnya kesalahan pengumpulan data, misalnya ketika entry data bisa aja ya, eh, misalnya nih kuesionernya itu kuesioner yang itu loh, yang print gitu ya, yang print gitu. Jadi perlu di entry ke Excel misalnya. Nah, ketika melakukan proses entry itu bisa aja orangnya lupa entry, jadinya kosong ya. Jadi data hilang ya, data yang tidak tersedia itu bisa terjadi karena kesalahan dalam pengumpulan data. Yang kedua adalah kerusakan data ya, misalnya ya ketika kita ya datanya hilang aja tuh dari komputer kita atau non-respon dalam survei seperti yang udah saya ceritakan tadi ya. Kita menyebarkan kuesioner dan orang itu menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan inti gitu ya, jadi dia non-respon ya. Nah, jadi
data hilang ini dapat mempengaruhi hasil analisis tentunya ya, karena data ini hilang ya, tidak merepresentasikan jawaban seseorang. Jadi ya kalau datanya itu kosong ya berarti kan kita tidak punya cukup informasi ya untuk melakukan analisis data, sehingga akan mempengaruhi hasil analisis. Yang kedua adalah menyebabkan bias tentunya ya, karena data yang tadi kan sangat kita perlukan. Jadi kalau kosong ya pasti nanti hasil analisis kita tadi kan menjadi bias ya, tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya gitu. Kemudian menurunkan validitas dan reliabilitas dari penelitian tentunya ya, karena data tadi kosong tentunya hasil dari penelitian ini ya tidak dapat kita percaya gitu, karena ada data yang tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita perlu di sini melakukan penanganan, bagaimana melakukan penanganan data hilang gitu ya, karena memang data yang hilang ini akan mempengaruhi hasil penelitian kita gitu ya. Nah, di sini ada tipe-tipe ya, ada tipe-tipe data hilang. Ada tipe-tipe data hilang. Yang pertama itu ada istilahnya missing completely at random. Jadi data hilang secara acak tanpa pola tertentu ya. Jadi tidak ada hubungan antara data yang hilang dan variabel lain dalam dataset. Contoh misalnya seorang responden secara acak melewatkan pertanyaan dalam survei karena alasan tidak terkait dengan isi survei. Misalnya apa ya? Misalnya dia melakukan survei tentang berapa lama kamu belajar gitu ya. Jadi tentang tentang belajar. Jadi misalnya berapa lama kamu belajar, kemudian belajarnya jam berapa, kemudian IPK-nya berapa. Nah, tiba-tiba ada pertanyaan terkait dengan misalnya apa ya, misalnya berapa uang jajannya. Mungkin ya menurut orang ini tuh nggak nyambung ya dengan tujuan survei ini, sehingga dia menolak untuk menjawabnya atau melewatkan pertanyaan itu. Misalnya kayak kayak uang jajan nggak ada hubungannya deh sama belajar saya gitu ya, jadi dia nggak menjawab itu. Nah, sini istilahnya missing completely at random. Jadi tidak ada hubungan antara data yang hilang dan variabel lain dalam dataset. Oke, yang kedua itu adalah namanya missing at random ya. Data hilang tidak sepenuhnya acak, tapi bergantung pada informasi yang ada di dataset. Nah, misalnya contoh, responden perempuan cenderung tidak menjawab pertanyaan tentang pendapatan, tetapi jawaban tersebut dapat diprediksi dari variabel lain seperti tingkat pendidikan. Ya, misalnya gini ya, kita menghimpun data ya terkait dengan pendapatan dan tingkat pendidikan seseorang gitu. Nah, kemudian ada responden perempuan yang tidak mau menjawab ya, tidak mau menjawab pertanyaan itu. Nah, sehingga kita bisa memprediksi jawaban, misalnya kalau dia kan kosong tuh. Nah, ketika kita melakukan pengisian data yang kosong itu, kita bisa melakukan prediksi ya berdasarkan dengan tingkat pendidikan. Misalnya, oh ini kalau perempuan S1 ya, kerjanya apa. Nah, itu kita bisa memprediksi berapa sih ininya ya pendapatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah missing not at random ya, missing not at random. Kemudian di sini ya, data hilang bergantung pada informasi yang tidak ada dalam dataset ya. Data hilang bergantung pada informasi yang tidak ada dalam dataset. Misalnya di sini ada pola sistematis dalam data yang hilang. Contoh, individu dengan pendapatan sangat tinggi mungkin enggan melaporkan pendapatannya dalam survei yang bisa seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini apa sih penyebab data hilang. Jadi sebelumnya tadi kita udah cerita ya terkait dengan penyebab data hilang ya. Tadi misalnya terkait dengan kesalahan dalam pengumpulan data ya, kesalahan pengumpulan data. Nah, tadi kalau yang tadi cerita tentang survei, orangnya salah entry itu bisa ya. Nah, misalnya di sini juga kesalahan pengumpulan data, misalnya kalau kita menggunakan sensor ya, kita menggunakan sensor misalnya kayak data curah hujan ya, data curah hujan. Jadi bisa aja itu sensor sedang error hari itu ya, sedang error hari itu. Jadi yang harusnya curah hujannya 25 malah isinya nol gitu ya. Jadi itu ada kesalahan dalam pengumpulan data, atau perangkat
pengukuran gagal merekam data. Biasanya itu data-data yang kayak curah hujan, kelembaban ya yang menggunakan sensor. Jadi bisa aja kondisi sensor itu gagal ya dalam mengukur data dan dalam mengirim data itu dia gagal. Nah, kemudian ada lagi penyebab kesalahannya itu adalah non-respon ya. Non-respon. Jadi responden tidak menjawab satu atau lebih pertanyaan dalam survei atau kuesioner ya. Jadi responden tidak menjawab satu atau lebih pertanyaan seperti yang udah saya ceritain tadi ya. Tadi misalnya ada orang tidak mau menjawab berapa pendapatan dia ya sehingga tadi datanya kosong ya. Kemudian kerusakan data ya, file data dapat rusak atau hilang karena masalah teknis ya, misalnya kayak korup ya, nggak bisa kebaca atau kena virus yang bisa aja ya. Kemudian prosedur penanganan data ya, jadi kesalahan ketika mengimport data, mengkonversi atau memproses data ya. Oke ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa sih dampak ya? Dampak dari data hilang. Nah, data hilang dapat memiliki dampak signifikan pada analisis data. Misalnya tadi ya udah kita bahas, data yang hilang ini bisa membuat hasil penelitian kita itu bias ya, bias. Nah, bias itu data hilang dapat menyebabkan estimasi yang bias jika pola data hilang tidak diperhitungkan dengan benar ya. Jadi misalnya ketika kita mau melakukan biasanya kalau kita analisis statistik tuh misalnya kayak mau lakukan regresi ya, mau lakukan regresi. Nah, kita mau bikin model regresi. Nah, ketika data itu tadi kosong, tentunya akan berpengaruh ya terhadap model regresi yang dihasilkan ya, sehingga akan menjadi bias ya, polanya menjadi salah gitu. Yang kedua, penurunan kekuatan statistik. Kehilangan data dapat mengurangi ukuran sampel efektif sehingga menurunkan kekuatan statistik dari analisis. Misalnya nih, kita punya 100 data gitu ya, yang akan kita lakukan analisis. Ternyata 30 dari data tersebut itu kosong, hilang. Maksudnya datanya itu tidak lengkap gitu ya, ada data yang hilang gitu. Nah, jadi 30 data tadi tidak 30 data tadi tidak bisa kita gunakan karena data tadi tidak lengkap gitu ya. Nah, jadi anggaplah kita punya 100 responden ya, 100 responden. Kemudian ada 30 responden yang menjawabnya itu tidak lengkap sehingga 30 responden ini tidak dapat kita gunakan gitu ya, tidak dapat kita gunakan dan data yang kita miliki sekarang tinggal 70 responden sehingga kan kalau dalam statistik itu semakin banyak respondennya ya itu akan menjadi semakin baik ya, semakin valid gitu ya. Nah, jadi karena data yang rusak tadi ada 30 responden tadi yang tidak mengisi dengan lengkap sehingga 30 responden ini tidak kita gunakan ya. Jadi data set kita tinggal 70 dan itu ya tadi ya mengurangi kekuatan statistik dalam analisis ya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam generalisasi. Hasil analisis mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas jika data hilang tidak ditangani dengan baik. Jadi kita kalau seandainya nih kita kan mau melakukan analisis statistik, kemudian kita akan menarik kesimpulan ya. Jadi ketika kita punya data yang lebih sedikit, itu kesimpulan tidak dapat kita generalisasikan ya. Gitu. Nah, tadi ya kita membahas terkait dengan penyebab data hilang, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, yang berikutnya itu adalah metode deteksi data hilang. Nah, di sini bagaimana kita mendeteksi ya, bagaimana kita mendeteksi data yang hilang ya, data yang hilang. Yang pertama, analisis deskriptif ya, menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi nilai yang hilang. Yang kedua adalah dengan menggunakan visualisasi data, dengan menggunakan em, di sini ya ada plot, ada grafik seperti missing data matrix atau heat map ya untuk melihat pola data yang hilang. Nah, ini nanti akan kita coba ya, akan kita coba latihan ya untuk mengecek missing data ya, bagaimana mendeteksi setelah mendeteksi kita menangani data yang hilang ya. Oke. Nah, di sini teknik-teknik dalam
penanganan data hilang ya. Teknik-teknik menangani data yang hilang. Yang pertama itu adalah penghapusan baris dan kolom. Misalnya contoh ya, kita punya data 100 ya, 100 responden. Ternyata 30 responden ini menjawab tidak lengkap ya, menjawab tidak lengkap sehingga kita menghapus 30 responden ini. Jadi tinggal 70 data kita. Nah, itu ya penghapusan baris kolom ya, menghapus baris atau kolom yang memiliki data hilang. Cocok untuk khusus MChar dengan jumlah data yang hilang sedikit ya. Oke, nah tadi ada istilah MChar ya, data yang hilang secara acak tanpa pola tertentu, tidak ada hubungan antara data yang hilang dan variabel lainnya di dalam dataset. Contoh ya, eh, bisa tadi ya, kita menghimpun kuesioner itu eh, menghimpun data ya tentang IPK, berapa lama belajar, belajarnya start dari jam berapa, pokoknya tentang belajar aja gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada pertanyaan terkait berapa uang jajannya. Nah, mungkin dikira responden ini ya tidak terlalu penting ya, tidak ada hubungannya antara uang jajan dengan belajar. Sehingga banyak orang yang tidak mau menjawab berapa uang jajannya. Nah, sehingga di sini ya si peneliti ini boleh menghapus kolom uang jajan tadinya di sini. Penghapusan baris atau kolom ya. Nah, di sini misalnya ternyata banyak orang yang tidak mau menjawab terkait uang jajan sehingga kolom uang jajan tadi bisa kita hapus ya. Jadi di sini menghapus Penghapus baris atau kolom yang memiliki data hilang cocok untuk kasus MCR ya dengan jumlah data hilang yang sedikit. Nah, jadi kalau seandainya memang uh, ada kasus yang tadi ya dengan kategori MCR di mana data yang hilang itu tidak ada hubungannya dengan variabel lain dalam dataset, artinya tidak ada atau hubungan atau kebergantungannya di dalam dataset itu. Contoh kayak tadi ya, kita ngomongin tentang IPK, lama belajar, kemudian ada pertanyaan tentang uang jajan dan dirasa itu tidak ada hubungannya. Nah, jadi ketika kita mendapatin kasus orang banyak gak mau jawab itu pertanyaan, jadi kita boleh itu menghapus kolom terkait uang jajan gitu ya. Nah, kemudian untuk penghapusan baris. Nah, penghapusan baris itu dilakukan ya ketika Om, jumlah data yang hilang itu sedikit ya. Misalnya contoh ya, dari 100 orang responden, cuman ada 5 orang aja yang jawabnya itu enggak lengkap gitu ya. Dari 100 orang responden, cuman ada 5 orang aja yang jawabnya itu enggak lengkap. Nah, sehingga kita boleh menghapus 5 baris ini, yaitu 5 responden yang menjawabnya itu enggak lengkap gitu ya. 5 orang responden yang menjawabnya itu enggak lengkap. Nah, jadi itu boleh kita hapus 5. Tapi kalau seandainya nih, kita punya responden itu 100. Yang ngejawab enggak lengkap itu ada 30 responden. Itu kemudian kita mau menghapus 30 itu terlalu besar kayak gitu ya. Terlalu besar. Nah, sehingga em, penghapusan baris atau kolom itu digunakan ketika data yang hilang itu sedikit. Misalnya ya dari 100 responden ada 5 orang responden yang menjawabnya itu tidak lengkap sehingga 5 orang responden tadi itu boleh kita buang gitu ya dari dataset. Oke ya. Kemudian imputasi sederhana ya. Imputasi sederhana mengisi nilai yang hilang dengan nilai mean, median, atau modus dari data yang tersedia. Nah, di sini hati-hati, kita tidak bisa menggunakan sembarang mean, median. Jadi kita harus tahu dulu nih karakteristik dari datanya ya, karakteristik dari datanya. Jadi ketika kita punya data yang numerik ya, data yang numerik misalnya kayak tinggi badan atau berat badan gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan nilai rata-rata nilai mean. Tapi ketika kita punya data yang nominal yang sifatnya itu adalah kelas ya, nah itu kita menggunakan nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul. Contoh ya, misalnya nih, kalau ditanya pakai
Misalnya nih ada survei ya tentang menggunakan provider apa nih paket datanya gitu. Nah, jadi eh, misalnya kayak Telkomsel, kemudian Indosat, terus apa lagi ya gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak jawab, nah kita bisa melihat dari nilai modus, yaitu nilai paling banyak muncul ya. Misalnya, oh paling paling banyak muncul itu adalah Telkomsel ya, sehingga kita isikan data yang kosong tadi dengan menggunakan Telkomsel bisa seperti itu ya. Jadi untuk data numerik kita gunakan nilai mean atau median ya. Untuk data yang bersifat nominal ya, nominal ada kelasnya gitu, kita menggunakan nilai modus ya atau nilai yang paling banyak muncul. Kemudian ada istilahnya lagi imputasi berganda ya, imputasi berganda atau multiple imputation, mengisi data yang hilang dengan beberapa set nilai yang mungkin dan melakukan analisis pada setiap set secara terpisah. Nah, di sini em, kita bisa melakukan imputasi ya dengan melihat tadi dengan melihat data-data yang lain. Nah, kalau yang paling sering orang gunakan ini predictive imputation ya. Nah, predictive imputation ini kita menggunakan model prediktif misalnya dengan menggunakan regresi. Contoh ya seperti ini. Ada ada data terkait dengan harga rumah ya, harga rumah nih, ada harga rumah. Nah, di sini misalnya harga rumahnya ini kosong. Kita bisa Emang tadi kamu melakukan doang ya? imputasi, Marketingnya mah bukan. kita bisa melakukan imputasi ya dengan prediksi. Jadi kita memprediksi berdasarkan dengan luas, misalnya luas tanah dan luas bangunan, itu kita bisa melakukan prediksi terhadap harga ya. Jadi kita melakukan imputasi dengan menggunakan model prediktif yaitu regresi ya. Jadi dengan menggunakan tadi contoh misalnya ada data yang kosong itu adalah data data harga rumah. Nah, kita bisa melakukan imputasi dengan model prediktif yaitu kita memprediksi dengan menggunakan misalnya tadi ada atribut luas bangunan dan luas rumah ya seperti itu. Oke ya, oke. Nah ini contoh penanganan data hilang di R ya. Ini ada beberapa contoh. Oke, kita mungkin bisa langsung aja praktikum ya. Kita lakukan praktikum. Nah di sini ada data ya, ada 10 data, ada 10 data ya. Ada 10 data, di sini ada data ID, ID-nya increment ya 1 sampai 10. Kemudian age ya, ini adalah umur ya di sini. Nah, misalnya ini data ke-1, data yang kedua, data ketiga itu terjadi NA ya, kosong, kosong ya, sehingga kita isikan NA di sini kosong. Kemudian data yang keempat 40, data kelima 30, data keenam 50, data ketujuh NA, sehingga di sini untuk age ini ada dua missing value ya, yaitu data yang ketiga sama data yang ketujuh ya. Nah, kemudian di sini ada data income ya, data income. Nah, di sini data yang keempat ini dia kosong. Kemudian data yang kesembilan ini dia kosong. Nah, di sini kita akan mendeteksi ya, kita akan mendeteksi data yang hilang terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita buat dulu ini data contoh ya. Nah, di sini kita karena di sini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom yaitu ID age dan income di sini ya, ID, age dan income. Makanya di sini kita menggunakan data frame, artinya kita mau membuat dia dalam satu frame ya. Dalam satu frame itu ada 3 kolom ya. Oke, sehingga di sini kita memanggil fungsi data.frame ya. Oke, ini saya copy aja ya biar cepet ya. Jadi di sini variabelnya namanya data. Jadi data frame-nya itu akan kita simpan dengan variabel dengan namanya data dan di dalamnya itu ada 3 kolom yaitu ID, age dan income ya. Oke, sini saya copy aja. Oke ya, saya masuk ke R Studio. Oke, silakan rekan-rekan buka R Studionya biar sekalian ini ya, biar sekalian kita mempraktikum, kita berpraktik untuk
membuat dataset di sini ya. Jadi kita membuat dataset di sini. Oke ya, di sini saya ada variabel data ya, dalamnya ada tiga kolom yaitu ID, age, dan income. Oke, seperti ini data kita sudah terbentuk ya. Kita panggil dulu di sini data. Oke ya. Nah, di sini dalam satu frame ya, itu variabel namanya data. Di sini ada tiga atribut ID, age, income. Di sini kita lihat ya, ada NA artinya datanya kosong ya, seperti ini. Jadi age ini ada dua data kosong, kemudian income ini ada dua data kosong ya. Jadi kalau dari kalau dari kita ngelihat seperti ini ya kita tahu ya posisi data yang kosong. Nah, tapi ketika kita punya datanya itu 1.000 gimana ya? Capek juga kita melihat satu-satu ya seperti itu. Nah, di sini kita akan mengecek ngecek ada berapa banyak sih data yang kosong gitu ya. Data berapa banyak data yang kosong. Oke, saya balik lagi ke materi kita. Oke, nah di sini kita mau melihat ya, kita mau melihat data yang kosong ya. Kita mau melihat data yang kosong. Nah, di sini kita ingin mengetahui jumlah nilai jumlah nilai kosong ya atau nilai hilang, jumlah nilai hilang di setiap kolom ya, jumlah nilai hilang di setiap kolom. Jadi di sini kita menggunakan fungsi ya, fungsi call sums ya atau column sums gitu. Jadi jadi perintah untuk menghitung ya, menghitung di kolom tersebut. Jadi kita mau cari is.na. Jadi apakah ya di fungsi ya, apakah di dalam data frame data itu ada NA ya. Jadi is.na ya, apakah ada nilai NA di dalam data frame data tadi ya. Kemudian kalau ada, nah kita lakukan call sums ya, call sums ya. Kolom sums ya, berarti menjumlahkan tiap kolom itu apakah terdapat NA atau tidak ya. Oke. Oke, sebentar saya share lagi RStudio-nya. Oke ya, saya jumlah data hilang tiap kolom ya. Ini ngasih nama variabel kayak gini nggak bagus ya, kan terlalu panjang. Call sums ya is na data ya. Oke, dia mengecek apakah ada na di dalam data. Kalau ada disuruh hitung sums per kolom gitu ya. Oke, saya panggil ya. Oke ya. Nah, sorry. Oke ya, nah di sini kita dapat tahu ya bahwa ID tidak ada data kosong, di age itu ada dua data kosong ya, kemudian di income itu ada dua data kosong ya. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Nah, di sini oke, kita mengetahui jumlah data kosong di tiap kolom. Kemudian di sini di sini kita mau mau menghitung jumlah nilai ya totalnya ya total dari seluruh dataset itu ada berapa sih data yang kosong. Nah, di sini kita kalau tadi kan call sums itu untuk tiap kolom ya. Nah, kalau di sini secara keseluruhan. Nah, ini kita bisa menggunakan sum is.na data ya. Oke. Oke.
Some. Oke ya, nah totalnya sini adalah 4 ya. Oke, totalnya 4. Ada 4 bener ya tadi. Kalau yang tadi tiap kolom kita tahu nih di age itu ada 2, di income itu ada 2 gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi ya ke materi. Tadi kita udah bisa mendeteksi berapa banyak data yang hilang ya. Oke, nah untuk melihat pola data hilang, nah di sini kita bisa melakukan visualisasi ya, melakukan visualisasi, melihat posisi ya, melihat posisi data yang hilang itu di mana aja gitu ya. Nah ini kita menggunakan library yang namanya Vim. Silakan rekan-rekan install ya, install library yang namanya itu adalah Vim. Oke ya, silakan install library yang namanya Vim. Ini kita bisa melihat visualisasi ya, visualisasi data hilang ya. Jadi di sini kita masukin di sini data, kemudian di sini color ya, colornya navy blue sama yellow ya, ini bebas aja datanya, warnanya kalau seandainya kalian mau ganti pun boleh ya. Jadi di sini colornya kita menggunakan navy blue, yellow ya. Kemudian labels ya, ini names data, dan ini adalah ukuran-ukurannya ya. Kemudian YLab ini ya untuk ngasih label ya di sumbu Y. Jadi labelnya itu kita kasih missing data pattern ya. Ini saya copy aja biar cepat. Oke, saya balik lagi ke R Studio. Oke, karena di sini saya tuh udah nginstal package Vim ya. So, kita cek dulu. Saya udah punya package Vim atau tidak. Vim. Oke, kita cek ya. Nih ya, oke. Nah, Vim itu kepanjangannya ini ya, kepanjangan deskripsinya ya. Visualization and imputation of missing value. Jadi kita bisa menggunakan untuk visualisasi dan imputasi dengan menggunakan library Vim ya. Oke, silakan rekan-rekan diinstal dulu package package Vim-nya ya. Silakan ini dia tinggal diinstal, cari Vim ya. Nah, ini Vim, klik Vim, kemudian install. Karena saya udah pernah ya, jadi saya nggak ini lagi. Oke, tinggal saya panggil ya. Library Vim, karena saya mau panggil Vim pakai Vim. Oke ya. Oke, ini saya copy aja dari yang di situ. Oke. Oke, tampilannya seperti ini ya. Missing dan pattern ya. Jadi missing di age dan income ya. Ini age dan income. Kemudian 20% ya. 20% kayaknya nih. Ya, nih dia menunjukkan 0,2 artinya ada 20% dari data itu ya. Nah, di sini pattern ya, jadi pattern. Jadi kita bisa melihat posisi ya, posisi. Jadi missing value-nya itu ya, atau missing datanya itu posisinya di mana. Misalnya kalau yang kayak di age itu patternnya uh, itu adalah data-data yang ini ya. Sorry, ini pattern 0,2, 0,2. Oh, sorry ya. eh Di sini kalau age itu adalah 20%, artinya 20% dari data. Tapi datanya itu adalah data yang awal-awal kali ya gitu ya. Mungkin masih seperti itu. Income
Data yang hilang itu 20%, tapi datanya itu berada di level tengah-tengah. Misalnya data yang kayak kalau yang di income ini kan nilai setelah 55.000 ya, kayak gitu kalau kita rata-ratain. Itu berada di tengah-tengah. Kalau yang age itu data yang itu 20%, tapi data data yang awal-awal ya seperti itu ya. Oke, itu tadi ya menggunakan library film untuk melihat visualisasi dari data hilang ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke materinya. Tadi kita melakukan ini ya, mendeteksi data yang hilang ya, mendeteksi data yang hilang. Oke, sekarang kita akan melakukan imputasi ya, melakukan imputasi. Nah, di sini kita akan melakukan imputasi dengan menggunakan nilai rata-rata ya. Oke, jadi di sini kita lihat fungsinya. Jadi eh dia cari dulu ya di sini. Is.na data yang kan data frame kita namanya data ya. Kemudian kolomnya namanya each ya. Jadi dia menyasar ke kolom itu aja. Is.na data age ya. Is.na data age. Jadi di sini yang kosong di data age itu akan diisi dengan rata-rata dari data age itu ya. Nah, sama ini data income juga ya, dia ngecek ke is.na data income ya, kalau dia ada mengandung NA di situ, maka nilai NA ini akan digantikan dengan nilai rata-rata dari data income. Nah, NA.rm true itu artinya bikin dia permanen gitu. Artinya kalau jadi data berikutnya digunakan itu adalah versi yang sudah di ini ya, yang sudah diperbaiki gitu ya, yang sudah diganti, yang sudah diganti gitu. Nah, simpannya permanen gitu. Oke ya. Kemudian di sini ada imputasi dengan nilai median ya, atau dengan nilai yang nilai tengah, eh, sama sih ininya ya, sintaksnya. Cuman di sini yang mean ini kita ganti dengan median. Berarti nilai yang kosong tadi kita isikan dengan nilai median atau nilai tengah dari data tersebut ya. Oke. Kita coba ya, tapi di sini saya nggak pakai na.rm supaya datanya itu tidak permanen tersimpan ininya, hasil imputasinya ya. Coba saya balik lagi ke R. Oke ya, data dollar H, kemudian is.na data dollar H ini akan kita gantikan dengan nilai mean dari data H ya. Jadi saya nggak pakai data data n apa yang tadi, sorry, na.rm ya. Coba saya nggak pakai itu. Coba saya sekarang lihat data.h ya. Oke, nah jadi tuh dia nggak kesimpan jadinya kan. Jadi karena di sini na gitu. Ini nggak kesimpan dia. Oke, coba kalau saya ganti ya, saya ganti ya. Di sini pakai gini aja. Data age, biar ini, biar data yang di awal tadi itu nggak berubah gitu. Karena datanya itu kan mau kita pakai lagi kan ya. Jadi kalau berubah nanti susah lagi kita bikinnya. Oke, jadi saya mau bikin yang ini aja, data age
Oh, sorry. Objek data age. Oke, sorry sorry ya. Hmm, coba saya baikin dulu yang ini. Data age is .na. Bentar ya, saya coba kalau pakai na.rm apakah dia permanen? na.rm, ntar saya lihat nih. na.rm logical level true or false. Oh, sorry, tetap pakai na.rm tapi kita pilihannya true atau false ya. Kalau true itu artinya dia itu jadi permanen simpennya. Kalau false itu berarti cuman di proses ini aja. Jadi di data data frame-nya itu dia tidak berubah datanya ya. Coba saya pilih .na.rm-nya ini false ya. Bentar. Oke, coba saya panggil ya data.h. Oh, oke masih NA juga. Berarti harus true ya. Coba deh lagi ya. Dia tuh pengennya supaya dia tuh nggak permanen disimpan gitu. Oke, nah di sini ya kita lihat. Nah yang tadi yang hilang itu ya data yang ketiga ya, data yang ketiga. Data yang ketiga tadi NA sekarang digantikan dengan nilai rata-rata yaitu 42,5. Jadi setiap nilai NA kalau kita menggunakan nilai median ya, nilai mean, berarti semua nilai NA-nya itu kita ganti dengan nilai rata-rata. Sehingga di sini data yang ketiga itu ya 40 NA digantikan jadi dengan nilai 42,5. Kemudian di sini data yang ketujuh juga hilang ya. Kita gantikan dengan nilai 42,5. Coba saya panggil dulu data tergantikan nggak sih? Iya, jadinya gini. Apa? Yang H yang ini tuh karena kita pakai ini loh. na.rm true gitu. Jadi di sini tuh ya jadi kesimpan permanen gitu. Nih, nih ya, simpan permanen gitu. Jadi tuh saya pengen eh, nyimpannya tuh nggak permanen. Biar di sini tetap na juga. Jadi kita cuma memperlihatkan ini aja gitu. Oke deh. Nah, kita coba yang income ya dengan menggunakan data median ya, dengan menggunakan data median. Data dot income sorry data dollar income. Oke, is dot na data dollar income sama dengan nilai median dari data dollar income. Oke, kita panggil ya data dollar income. Oh, sorry. NARM-nya belum. Oke, kita panggil ya data dollar income. Oke ya, jadi eh, yang tadi data yang keempat ya, ini 5.000, 6.000, 55.000, 60. Jadi di sini kita menggunakan nilai tengah ya, nilai mediannya yaitu di yang NA ini kita isikan dengan 67.500 ya. Nah, ini juga ya sama nih data yang keempat, data yang ke-9 itu isinya 67.500 ya. Oke ya. Nah, itu tadi kita melakukan imputasi dengan nilai mean dan nilai
median. Nah, jadi ada cara yang lain ya, yaitu imputasi dengan library um, mice ya, library mice itu imputasi berganda ya, imputasi berganda. Kemudian, oke, ini imputasi berganda. Coba kita lihat lagi materi yang di, oke, kita lihat. Saya mau lihat terkait dengan teknik penanganan data hilang. Oke, nah ini mengecek data hilang tadi udah ya, kita mengecek data hilang. Nah, di sini eh nah, tadi kita menggunakan library Vim ya untuk visualisasi data hilang ya. Untuk visualisasi data hilang, kita bisa menggunakan library ggplot2, library Naniar, dan ini fungsinya vismis data ya. Coba deh kita cobain ya. Saya akan menggunakan dataset yang kita tadi ya, yang age sama income. Oke, saya balik lagi ke RStudio. Oke ya, saya panggil lagi. Coba kita lihat. Oke ya. Nah, di sini kita akan menggunakan library Naniar dan ggplot2. Nah, jadi silakan rekan-rekan diinstal library Naniar dan ggplot2 ya. Nah, di sini saya udah coba saya cek ggplot2 apakah ada, saya install. Oh, udah ada ya. Jadi di sini saya udah pernah melakukan instalasi ggplot2. Kemudian silakan kalian install ya. Nah, kemudian di sini saya ada library Naniar ya. Nah, di sini Naniar ini sama untuk kayak Vim tadi, itu adalah untuk data structure, summaries, and visualization for missing data ya. Oke, ya silahkan diinstal. Oke, saya panggil di sini library ggplot2. Oke. Kalau seandainya saya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya di chat aja gitu. Karena kita masih banyak sekali materinya ini. Kemudian library Naniar. Oke ya, nah silakan dicoba. Kita akan melakukan visualisasi terhadap missing data ya. Oke, di sini saya akan menggunakan ini fungsi vismiss Naniar ya untuk melakukan visualisasi terhadap dataset. Di sini saya menggunakan vismiss data ya, sini. Oke, nah seperti ini. Oke, di sini ya sama sih seperti yang film tadi. Tapi kalau di sini visualisasinya ini agak berbeda sedikit. Kalau untuk persentasenya sama ya 20% 20%. Nah, cuman posisi ya posisi. Nah, posisi kalau di sini missing ya. Di sini kayak soalnya kayak age ya. Tadi kan kalau yang posisi NA-nya itu ada di posisi ketiga ya, data yang ketiga, kemudian data yang ke
ketujuh ya, data yang ketujuh. Jadi kita tahu nih posisinya. Posisinya di sini data yang ketiga dan data yang ketujuh misalnya gitu. Kemudian di sini untuk income ya, untuk income itu posisinya di mana? Kalau kita lihat oh 4 ya. Nah, jadi kita tahu nih visualisasinya itu posisinya, posisi yang keempat dan posisi yang ke-9 ya seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan visualisasi dengan library Naniar ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sorry. Oke ya. Oke, di sini tadi ya menghapus data. Oke. Oke, jadi kalau tadi kan kita melakukan imputasi dengan nilai mean dan median gitu ya. Nah, jadi ketika kita tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau seandainya kalau seandainya kita punya data misalnya 100 gitu ya, tapi data yang mengandung missing value itu cuman ada di 5 responden aja, sehingga 5 responden tadi itu bisa kita hapus gitu. Bisa kita hapus. Jadi kalau itu berlaku kalau seandainya bentuk missing datanya itu adalah MCR, kemudian datanya itu tidak terlalu banyak, misalnya dari 100 itu cuman 5 aja yang missing. Oke, artinya 5 responden itu tadi missing value. Nah, jadi kita hapus aja. Nah, jadi cara menghapus baris ya dengan untuk menghapus baris dengan data hilang itu adalah dengan menggunakan NaOmit ya, NaOmit data. Oke, di sini coba saya ini ya, balik lagi ke RStudio. Data clean sama dengan NaOmit data ya. Data clean. Oke. Nah, ini ya, ini hasilnya. Kalau tadi kan ada ini ya, eh tadi kan data yang nomor berapa ya, tadi yang mengandung missing value ya, nomor 3, nomor 4, nomor 9. 3, 4, sorry, 3, 4, 7, 9. Nah, sehingga sekarang dataset kita itu tinggal 6 aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 4 ada 4 row ya tadi yang mengandung missing value. Jadi yang mengandung missing value tadi kita buang, di omit ya gitu. Nah, jadi sekarang tinggal ada 6 ya, yaitu nomor 1, 2, 5, 6, 8, 10 ya. Jadi nomor 3, 4, 7, 9, 3, 4, 7, 9 itu kita buang di omit ya, seperti itu. Ini kalau seandainya eh, kita punya datasetnya banyak, tapi yang mengandung missing value yang akan kita buang itu sedikit ya. Jadi kalau seandainya ada seperti itu ya lebih baik datanya kita buang aja daripada dia menghasilkan bias seperti itu. Oke ya. Oke, tadi kita udah mencoba ya ini dengan eh untuk mean median tadi udah kita coba untuk imputasi dengan menggunakan mean median. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi dengan prediksi ya, dengan kita bisa mengisi dengan nilai prediksi ya. Nah, ini menggunakan teknik regresi atau algoritma machine learning ya untuk memprediksi nilai yang hilang ya, untuk memprediksi nilai yang hilang. Nah, di sini dia menggunakan library yang namanya MDWR. Ini menggunakan teknik KNN ya, K-Nearest Board untuk melakukan imputasi ya. Nah, ini silakan rekan-rekan
install library DMWR ya untuk melakukan imputasi dengan menggunakan KNN. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan library mice ya. Ini kita em, melakukan dengan regresi linier ya. Ini regresi linier. Ini kita menggunakan metode regresi linier ya di sini. Oke, silakan rekan-rekan kita coba dulu untuk yang library DMWR ya. Ini ya DMWR. Coba saya cari di package D install DMWR. Oh, adanya DMWR tuh ya. Oke deh. Oke ya, saya udah pernah install ini. Silakan rekan-rekan diinstal DM DMWR2 ya. Oke ya. Kemudian di sini, oke, di sini saya kasih judulnya data imputasi ya. Data imputasi sama dengan KNN imputation, kemudian data ya. Oh, not sufficient complete case for computing neckboards. Kenapa? Karena ini datanya itu dikit gitu ya, karena datanya dikit. Jadi dia itu bisa kalau datanya banyak gitu. Mungkin datanya eh ratusan gitu ya, mungkin dia mau. Ya mungkin kalian nanti akan coba kalau datanya itu banyak ya. Kalau datanya sedikit, dia ini kayaknya nggak mau ya, karena ini ya, not sufficient complete case for computing neckboard ya, nggak cukup, datanya nggak cukup dia. Oke lah ya, kita coba lagi yang lain. Oke, sekarang kita coba lagi untuk regresi linear ya dengan menggunakan library mice. Nah, ini kita eh menggunakan regresi linear. Ini saya copy aja ya. Oke, kita balik lagi ke RStudio, library mice. Oke, silakan kalau yang belum install mice. Oke ya, coba sekarang. Oke, kita akan lakukan imputasi data ya dengan menggunakan package mice ya di sini menggunakan regresi linear. Jadi uh, di sini misalnya kita mau memprediksi income ya misalnya berdasarkan dari age seperti itu.
Oke, complete data ya, ini data yang komplitnya kita panggil complete. Ini input data itu kayak fungsi ya di sini. Kemudian kita panggil lagi complete input data. Oke, kita panggil complete data. Nah, ini data yang udah dilakukan imputasi dengan menggunakan regresi. Misalnya tadi di H itu kan tadi nomor 3 ya, yang ini yang kosong. Nah, sekarang ini dihasilkanlah 36 ya berdasarkan dari regresi ya, berdasarkan dari regresi tadi. Tuh. Kemudian yang ke income, income itu kan nomor 4 tadi yang kosong. Nah, ini diisilah nilai hasil regresinya ini. Oke ya. Silakan kalau ada tanya-tanya boleh ya di kolom chat ya. Oke, di sini saya menunjukkan ya proses-proses terkait imputasi ya. Dan banyak sih banyak yang lain ya. Ini pakai ada yang Miss Forest ya. Kemudian tadi visualisasi dengan menggunakan film. Nah, ini ada contoh kasus lengkapnya nih. Tadi itu karena saya kan menggunakan ini ya, KNN imputasi, KNN imputasi untuk yang data tadi. Tadi itu kan nggak mau karena datasetnya itu sedikit, cuman 10. Jadi kalau kita mau menggunakan KNN imputasi, itu eh, datanya tuh harus banyak, datanya harus banyak ya. Kayak gini nih, data air quality. Coba ya saya panggil ya, data air quality. Oke, kita balik lagi ke Air Studio-nya. Coba kita panggil air quality. Air, air quality. Wah, ini. Ini air quality datanya sampai 153. Dan ini ya, kita lihat atributnya apa aja yang ada. Ada ozon, solar, wine, temp, Monday ya. Nah, ini kita bisa lakukan KNN imputasi. Coba ya saya panggil ya. KNN imputasi sama dengan KNN imputation. Kemudian data dari air quality ya. Kita lihat hasilnya. Uh, Oke, kita lihat ya. Tadi yang untuk ozon itu di row berapa ya yang ada 05 ya 5 kita lihat 5 itu digantikan dengan nilai 17,25. Oke, 17,25. Oke, itu dari mana Bu? Ya biasanya KNN itu kan dari nilai tetangga terdekat, nilai tetangga terdekat. Jadi KNL, K nearest neighbor. Jadi kita melakukan prediksi itu berdasarkan nilai tetangga terdekat. Sehingga tetangga yang terdekatnya itu kan 18 ya, berarti sekitar 17,25 bisa seperti itu. Oke ya. Oke, silakan rekan-rekan dicoba ya, coba di rumah karena kalau kita mau contohin semuanya kayaknya nggak cukup waktu kita ya. Nah, di sini tadi kita bisa menggunakan Miss Forest, Mice ya, kemudian menggunakan KNN imputation, silakan dicobain ya. Itu teknik-teknik. Nah, kalau ada yang nanya, Bu baiknya pakai yang mana? Itu apakah menggunakan mean, apakah nilai median? Nah, saran saya sih kalau untuk melakukan imputasi, lebih baik kita menggunakan imputasi regresi aja ya, Kak. Regresi itu kan artinya kita melakukan prediksi berdasarkan data yang ada. Kalau seandainya menggunakan nilai mean median, itu kan kita memasukkan atau menggantikan data yang kosong tadi dengan menggunakan nilai rata-rata dan itu rasanya tidak adil ya. Bisa aja data tadi tuh harusnya nilainya kecil, tapi karena rata-ratanya besar, kita isikan dengan nilai rata-rata. Nah, rasa saya itu nggak adil gitu ya, nggak cocok gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik kita menggunakan imputasi aja, imputasi dengan regresi linear ya. Imputasi dengan regresi linear karena kalau imputasi dengan regresi linear itu kan artinya kita membuat model regresi ya atau model memprediksi. Jadi memprediksi
data ini yang hilang berdasarkan data yang lainnya gitu ya. Oke, ya. Em, saya balik lagi ya ke materi kita berikutnya terkait regresi ya, regresi linear. Nah, ini yang menjadi PR-nya ya, PR-nya terkait regresi linear. Oke. Oke, atau saya masuk ke ini. Nah, ini ya. Analisis regresi, cara konfirmasi. Nah, apa sih bedanya konfirmasi sama regresi dengan eksplorasi ya? Oke, di sini contoh regresi linear sederhana ini cara manual ya. Mungkin rekan-rekan mungkin pernah tahu ya regresi linear. Regresi linear artinya di sini kita akan membuat model regresi ya, model untuk melakukan prediksi berdasarkan dari data. Jadi di sini ada data terikat, ada data yang data bebas ya, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kita bisa memprediksikan variabel terikat berdasarkan dari variabel bebasnya dengan rumus regresi, rumus apa dengan model regresi di sini Y sama dengan B0 atau yang biasa dikenal oleh orang adalah Y sama dengan A plus BX ya. Oke. Atau di sini Y B, B0 plus B1X gitu. Nah, kita lihat ya di sini. Nih, oke, seperti ini ya garis regresi. Nah, ini rumusnya. Jadi yang biasanya orang bikin itu adalah Y sama dengan AX plus B. Atau ya AX. Saya taunya Y sama dengan A plus BX ya biasanya. Tuh nih. Tapi agak aneh ya jadinya di sini. Oke deh, mungkin saya yang salah. Y sama dengan AX plus B ya. Coba saya googling dulu yang benarnya yang mana. Oke, kita cari ya. Model regresi. Gimana? Bentar ya, biasanya mau lihat orang itu bisa, kan bener. Y sama dengan A plus BX harusnya ya. Kebalik ini. Nih, harusnya nih. Y sama dengan A, yang ini ya. Y sama dengan A plus BX. Y sama, A itu konstanta ya. B itu adalah kayak koefisien regresi rasio di X1 gitu. Oke deh, coba ya kita lihat ini. Ini rumus ininya ya, rumus manualnya, rumus manualnya. Oke ya, ini silakan nanti dieksplor aja ya, karena ini hitungannya ya sebenarnya nggak susah sih, sebenarnya nggak susah, ya, cuman banyak aja. Yang dibutuhkannya ini x xi kurang xi kali yi gitu kan, sigma dari i sampai ke n xi kali yi ya, kemudian dikurangin dari sigma i sampai n ya, seperti itu ya. XI kali YI. Nah, banyak nanti kalian ini aja ya, explore sendiri ini yang regresi linear dengan cara manual ya, ngitungin manualnya. Ini rumusnya ya. Nah, seperti kayak gini lah ya. Nih rumusnya nih. Sigma I sampai N XI kali YI ya. Nih, X kali Y dulu. Kita cari dulu X kali Y, X kali Y. Kemudian kita jumlahin gitu. Ya, nih ya. Nah, kita langsung aja lihat yang analisis regresi dengan cara eksplorasi ya. Eksplorasi segini kita lihat.
Nah, di analisis regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan ya dan menganalisis hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat ya dengan variabel independen atau variabel bebasnya. Jadi, langkah-langkahnya seperti apa? Kita mengumpulkan data ya, kemudian kita melakukan pembersihan data tadi misalnya kalau ada missing value, outlier ya atau data yang tidak relevan, misalnya kalau ada missing data tadi kita lakukan imputasi. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis deskriptif. Misalnya kita mau cari nilai mean, median, standar deviasi ya. Kemudian di sini kita lakukan visualisasi dengan menggunakan histogram, scatter plot, box plot ya untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel ya. Nah, nih ya misalnya kita menggunakan data air quality tadi ya. Kita balik lagi ke data air quality. Kita menggunakan data yang KNN imputasi ya, yang di, yang udah di ini ya, lakukan imputasi ya. Oke. Oke, sekarang kita mau melihat box plot sebaran data yang ozon ya, yang ozon coba kita di sini saya panggil K eh, KNN berarti di sini histogram his histogram dari KNN imputasi dolar. Saya mau lihat data yang ozon ya di sini. Oke. Ternyata, ternyata ya, ternyata datanya ini tidak terdistribusi normal ya. Kalau kita lihat ini dia ini menjulur ke kanan ya atau positif squeeness ya. Jadi dia itu menjulur ke kanan positif squeeness. Jadi datanya itu menumpuk di sebelah kiri ya. Ini sebenarnya tidak boleh. Yang kalau kita mau melakukan analisis regresi itu baiknya data kita itu terdistribusi normal ya. Jadi dia tidak ada squeeness ya. Jadi dia memang terdistribusi normal ya, membentuk lonceng seperti itu. Oke lah, anggap aja ya, anggap aja dia ini sudah kita lakukan transformasi data ya. Coba kalau kita lakukan transformasi dengan menggunakan transformasi log. Coba ya, coba kita mengingat materi minggu lalu. eh Coba saya ganti, saya transformasi kalau dia menjadi logaritma ya. Ntar ya, kita kita transformasi. Jadinya seperti apa? Seperti apa histogramnya ya? Sudah kita lakukan KNN imputasi yang logaritma. Apakah dia terbentuk distribusi normal atau tidak? Oke, udah lumayan ya, udah lumayan nih. Kalau kita lakukan transformasi log ya, dia udah sudah lumayan gitu, udah membentuk distribusi normal gitu. Ya, oke deh. Oke, kita langsung aja lihat contoh tadi ya. Em, Kemudian di sini kita mau lihat ya, apakah misalnya nih ya, kita mau melihat hubungan antara oke, saya balik lagi deh ke R ya. Kita mau lihat ada nggak sih hubungan antara ozon dengan wine ya? Apa ya bagusnya ya? Eh Ini aja deh ya, wine dengan temperatur ya, wine dengan temperatur ya, wine dengan temperatur. Jadi kita mau melakukan regresi
antara wine dengan temperatur. Kecepatan angin dengan temperatur. Ada nggak sih hubungannya ya? Sebelumnya, saya mau lihat dulu histogram dari wine ya, apa angin. X must be numeric. Emang dia nggak numerik? Oke, coba ntar ya. Histogram, ANN, imputasi, dolar, wine. Oke ya. Oh, oke, 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 oke. Oke, nah ini lumayan nih. Dia terdistribusi normal nih, wine. Kecepatan, ini ya, kecepatan angin. Oke, sekarang coba kita lihat histogram dari em, yang temperatur ya. Oke, lumayan nih. Yang temperatur juga terdistribusi normal. Oke deh, berarti kita nggak tidak perlu melakukan transformasi ya. Sekarang saya mau lihat plot antara antara apa nih? Antara temperatur dengan angin ya. Oke ya. Oke, temperatur dengan angin. Nah, kalau kalian lihat di sini, bagaimana hubungannya? Hubungan terbalik ya. Kalau kita lihat di sini, hubungannya adalah hubungan terbalik. Artinya, makin rendah temperaturnya ya, makin rendah temperaturnya, makin tinggi anginnya, makin cepat anginnya. Oke ya, makin rendah temperatur. Kalau kita lihat ya dari sini ya, dari plot yang dihasilkan ini, makin rendah temperaturnya, maka makin tinggi kecepatan anginnya ya. Kalau lihat di sini nih, ini temperaturnya 60, kemudian kecepatan anginnya 20 gitu. Nah ini ya, jadi ini adalah hubungan terbalik. Nanti model regresinya itu akan dia modelnya negatif ya, regresi negatif karena ini hubungannya hubungan negatif. Coba kalau saya putar dulu ya, saya putar hubungan misalnya di sini yang sumbu X-nya itu adalah angin, yang sumbu Y-nya itu adalah suhu. Oh, sama juga ya, hubungan terbalik juga ya di sini dia. Oke, tetap hubungan terbalik juga ya dia adalah. Oke ya. Nah, berikutnya kita mau cari regresi ya, hubungan regresi linearnya. Seperti yang tugas yang kalian kerjakan itu ya, ada regresi ya. Oke, sekarang kita mau melihat korelasi ya, karena kita kan mau melakukan regresi. Nah, kalau regresi itu kan artinya ada hubungan ya. Nah, kita mau lihat dulu nih korelasi antara data-data tadi ya. Di sini menggunakan fungsi korelasi matriks ya. Kemudian kalau kita mau lihat heat map-nya, ya tinggal kita panggil heat map ya. Sini, oke. Ini saya balik lagi ke RStudio. Core matrix sama dengan core R
air quality ya. Kemudian heat map, kita mau lihat heat mapnya. Sorry, sorry. Oh, sorry. Kan datanya masih ada, oke, kalau yang pakai air quality tadi kan masih ada nilai NA-nya ya. Oke, sorry. Kita menggunakan data yang udah kita perbaikin tadi ya. Core, core matrix, core matrix sama dengan core KNN imputasi. Oke, kemudian kita mau lihat heat map. Heat map ini ya, korelasi di antara atribut itu. Core matrix, ya. Oke, wow, 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 wow. Tapi ini ya, nilai-nilainya nggak muncul ya. Coba saya panggil ya, core. Ah, nih. Oke, kita lihat nih korelasinya yang tinggi ya. Nih, kalau kita lihat nih korelasinya yang tinggi antara ozon dengan solar itu 0,3, 30%. Korelasi itu korelasi rendah ya. Ozon dengan wine itu korelasi terbalik, itu 58%. Artinya makin tinggi ozon makin rendah wine gitu. Ozon dengan temperatur 0,69. Ini korelasinya korelasi positif ya. Makin tinggi ozon, makin tinggi temperatur. Bener kan? Ozon semakin apa gede nilainya, pasti temperatur juga tinggi kan? Seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lihat eh wine dengan temperatur ya, ternyata benar nih ya, tadi dari plot yang kita gambarkan, dari sketcher plot yang kita gambarkan, when wind tadi ya, angin dengan temperatur itu berkorelasi negatif ya, sebesar 45%. Oke, temperatur dengan ozon tadi ya 69%, korelasinya korelasi positif. Oke, oke lah ya. Jadi kita tahu nih bahwa benar sesuai dengan korelasi yang kita gambarkan dari sketcher plot tadi, bahwa antara angin dan temperatur itu dia korelasinya korelasi terbalik. Besar korelasinya ya sebesar minus 45% ya, karena korelasi terbalik gitu. Oke, kita balik lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita mau bikin model regresi ya, model regresi. Nah, ini model sama dengan LM. LM itu adalah fungsi untuk regresi linear ya, regresi linear. Ini regresi linear sederhana, artinya ada variabel bebasnya cuma satu. Kalau regresi linear berganda, itu variabel bebasnya ada banyak ya, seperti itu. Oke ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke R. Oke, sini. Model sama dengan LM yang dependen. Dependen itu berarti ini ya, yang terikat ya, yang terikat. Misalnya di sini saya menggunakan yang menjadi terikatnya itu adalah temperatur aja ya.
Oke, kemudian yang variabel bebasnya itu adalah angin misalnya. Nah, sama dengan ya, summary summary model. Kita mau lihat ini summary modelnya ya. Oke, kita mau lihat lagi nilai. Nah, ini nilai interceptnya itu nilai Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, nilai A-nya itu interceptnya adalah 90,13. Nah, di sini nilai B-nya itu adalah minus ya, karena kan dia kalau hubungan minus ya, regresi terbalik itu pasti nilai B-nya itu minus ya, sehingga di sini mode regresinya itu Y sama dengan 90,13 dikurangi 1,23 X, bisa seperti itu ya, atau saya bisa ngomong kayak gini. eh Temperatur sama dengan 90,13 dikurangi 1,23 Win gitu ya. Nah, X-nya itu kan Win ya itu. Oke ya. Oke ya. Nah, mungkin yang eh seperti yang di contoh PR-nya itu kan ada ya, kita disuruh bikin plot plot ya, plot yang ini ya, nampilin nampilin rumus regresinya ya. Tuh. Oke, ini saya udah bikin, saya coba ya. Oke, di sini di data frame. Saya lupa jadinya ini. Ntar ya. X, Y, data frame. Coba ya kalau saya ini. Fine. Dia ini pakai fungsi apa? Sebentar, saya lupa nih. Ntar ya, saya tadi malam nyoba, tapi sayanya lupa fungsi pakai library-nya apa aja. Oke deh, nanti saya cari lagi ya. Saya lupa ini, library-nya apa ya saya pakai nih. Oke, sorry, saya lupa. Library yang dipanggil Recline Equation. Nah, ini saya lupa. Ada library yang dipanggil, tapi sayanya lupa ya. Tadi sorry. Oke deh ya. Nah, ini ya yang dasar-dasarnya ini sudah yang dasar-dasarnya udah kita pelajarin ya. Mungkin yang tadi yang masih PR tadi yang saya belum itu tadi menambahkan regression equation ya di dalam plot. Tapi kayaknya kalian kalian udah kerjain lah ya itu. Oke deh. Silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan materi kita hari ini. Mulai dari tadi ya kita sudah melakukan penanganan data yang hilang atau missing value, kemudian mendeteksi missing value, melakukan imputasi, kemudian melakukan regresi ya. Sebelum melakukan regresi juga kita ada melakukan pengecekan apakah data kita ini terdistribusi normal atau tidak ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya. Nah, ini karena PR-nya juga udah pada bikin ya dan pasti udah pada ngerti ya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan,
kita cukupkan ya karena udah lebih dari hampir-hampir ini ya udah lebih dari 1,5 jam. Saya berharap rekan-rekan mengerjakan PR-nya dengan baik ya disertai dengan video. Jadi tidak hanya file PDF-nya juga penjelasan dengan menggunakan video ya. Oke, insya Allah kita bertemu lagi di web yang keempat. Kita akan membahas terkait dengan Shiny ya. Shiny membuat antarmuka website dengan RStudio menggunakan library Shiny ya. Oke, saya tutup ya web kita hari ini. Terima kasih meskipun tadi ya hanya 3 mahasiswa tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ya dapat bermanfaat buat kalian ya dalam menunjang perkuliahannya di UT ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.